Bukit Tinggi harus bersih, Bukit Tinggi harus indah, Bukit Tinggi harus nyaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami bersama seorang dewan Wanita Channel, masih bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, Ustaz Saiful Effendi. Tadi sudah Ustaz sudah kita bicara tentang tugas dan fungsi DPRD Bukit Tinggi, gitu kan. Nah, mungkin sebelum kita kembali bicara tentang tugas dan fungsi DPRD, mungkin saya ingin mengupas sedikit juga tentang Ustaz Saiful Effendi. Ketika Bapak terpilih menjadi Ketua DPRD, bagaimana pendapat dari Pendapat dari keluarga Bapak sendiri? Nah, itu kan dukungan keluarga kan penting. Karena ketika kita menjalankan tugas sehari-hari, nah, bagaimana mungkin pendapat dari keluarga ketika tugas Pak Ustadz semakin berat mungkin. Nah, sekarang sudah menjadi ketua pimpinan DPRD. Terima kasih Om Ed. Yang pasti dalam hal ini keluarga tentunya mendukung ya, terutama istri tercinta yang selalu setia mendampingi, kemudian juga memberikan penguatan ya. Karena bagaimanapun yang namanya kita menjadi pemimpin, banyak dinamikanya, banyak ragamnya gitu. Ada pasang surutnya gitu ya. Maka dalam ini kami merasakan sendiri bahwa istri sangat memberikan support yang luar biasa kepada kami. Dan support yang boleh berikan lahir batin Om Ed. Lahir batin ya? Lahir batin gitu. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar dalam bentuk semangat, bukan hanya dalam bentuk tapi juga bahkan terkadang secara material juga belum support gitu. Seperti itu Om Ed. Artinya memang dukungan itu tidak hanya dari sisi mungkin moral saja ya? Mungkin di sisi yang lain. Moral dan material. Nah, dari anak Pak Ustadz tadi bagaimana? Mungkin selama ini mungkin tugas kampanye mungkin tidak seberat atau tidak sepadat. Paham kita masuk Om Ed. Kalau dulu mungkin posisi kita hanya sebagai anggota DPRD. Sekarang kita adalah sebagai ketua, memang sangat terasa bahwa kegiatan lebih padat gitu ya. Maka dalam hal ini memang harus pandai kita mengatur waktu untuk anak, untuk istri, untuk keluarga gitu ya, dan juga untuk masyarakat. Walaupun jujur Om Ed gitu, dalam banyak hal lebih banyak terlungsungnya untuk masyarakat gitu. Daripada keluarga sendiri ya Pak ya? Tiada masyarakat, baik itu waktu, kemudian pikiran, bahkan mohon maaf secara materi pun terkadang lebih banyak terlongsongnya untuk masyarakat. Jadi ya seperti itulah ininya gitu. Jadi umi lubang tinggal kita ya Pak ya? Mungkin itu konsekuensi kita sebagai pemimpin ya. Konsekuensi kita sebagai pemimpin ya, kita siap dengan segala risiko yang kita hadapi. Termasuk tadi kita harus berkorban waktu untuk keluarga kita. Betul. Nah, itu dari sisi keluarga ya. Nah, kita kalau Bapak Ustaz Saiful melihat Bukit Tinggi ke depan ini harus seperti apa? Dari sisi Pak Ustaz sebagai pimpinan DPRD, sebagai ketua DPRD ya. Nah, Bukit Tinggi ke depan ini seperti apa? Impian dari Pak Ustaz Saiful sendiri sebagai pimpinan DPRD. Tentunya kita berharap Bukit Tinggi ke depan Om Ed itu menjadi lebih baik dalam segala hal tentunya ya. Termasuk pertama dalam pengelolaan keuangan daerah. Tentu kita ini lebih baik, walaupun kita juga mengakui bahwa kapasitas fiskal kita juga memang tidak memadai. Kemampuan keuangan daerah kita juga sangat rendah gitu ya. Sehingga kita perlu cermat dalam hal ini untuk melihat mana yang menjadi prioritas pembangunan kita ke depan. Karena memang mandatory spending dari pusat itu juga tidak sedikit. Tidak sedikit Om Ed, di mana kita diamanatkan untuk
pendidikan, anggaran untuk pendidikan itu minimal adalah 20%. Kemudian anggaran untuk urusan kesehatan itu minimal 10% di luar gaji gitu ya, gaji. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 kita juga diamanatkan bahwa untuk sarana prasarana pelayanan publik itu dianggarkan minimal adalah di angka 40%. Ditambah lagi dengan amanat-amanat yang lain, tambah sekarang ada DAU yang diperuntukkan gitu ya. Sehingga memang daerah tidak begitu leluasa di dalam mengelola keuangan daerah. Maka dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih cermat di dalam melihat dan menyusun mana sebetulnya yang menjadi prioritas daerah agar ada impact-nya yang lebih bagus dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk pemimpin kita ke depan, Pak, untuk kita ke depan, apa mungkin yang perlu diperhatikan oleh pemimpin kita ke depan, Pak, terkait dengan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Bukit Tinggi sendiri, Pak? Siapapun itu nanti yang akan terpilih menjadi wali kota Bukit Tinggi, maka harapan kita Om Ed adalah mereka secara serius memperhatikan pariwisata di Kota Bukit Tinggi ini. Kalau untuk pendidikan itu udah pasti Om Ed. Pendidikan, kesehatan itu udah pasti. Karena memang itu termasuk urusan pemerintah yang bersifat wajib yang terkait dengan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, PUPR, Perkim, sosial, termasuk juga Tibum, ketertiban umum. Ini adalah 6 hal yang merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Maka dia pasti siapapun yang akan menjadi wali kota pasti dia akan menyelenggarakan ini. Dan karena untuk 6 urusan ini ada SPM-nya yang mengontrol Om Ed. Ada SPM-nya, standar pelayanan minimal, di mana ada indikator-indikatornya. Maka siapapun pemerintah daerah, wali kota terpilih, dia pasti menyelenggarakan 6 urusan ini karena sifatnya wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Nah, terkait dengan perdagangan, kemudian pariwisata, ini kan kita melihat ini kan urusan pilihan ya Om Ed, pariwisata ini. Kita tidak bisa menghilangkan pariwisata itu dari Kota Bukit Tinggi. Karena semenjak dulu pariwisata itu sudah menjadi brand di masyarakat luar, bahwa kalau mereka umpamanya bicara Bukit Tinggi yang langsung terbayang kota pariwisata. Kota pariwisata, dan kita dari dulu memang menghabiskan kota kita ini sebagai kota pariwisata, ya kan? The Dreamland of Sumatera gitu. Bahwa kita ini adalah kota impian daripada Pulau Sumatera gitu. Nah, tentunya siapapun yang terpilih menjadi wali kota ke depan, kita berharap mereka memperhatikan ini. Pariwisata kembali bergairah, bagaimana kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan asing ataupun wisatawan dalam daerah, banyak datang ke Kota Bukit Tinggi. Karena ketika banyak datang, nah tentunya agar banyak orang berkunjung ke Bukit Tinggi ini perlu kita benahi agar orang datang ke Bukit Tinggi. Kalau seandainya orang banyak datang ke Bukit Tinggi, itu multiplier efeknya luar biasa Om Ed. Akan ada dampak sistemik, dampak positif secara sistemik. Banyak orang datang ke Bukit Tinggi, maka perhotelan akan banyak orang yang hidup gitu ya. Kemudian restoran juga akan bergairah, gitu kan. Selanjutnya transportasi juga akan ikut kecipratan secara positif. Kalau banyak orang menginap di hotel, di penginapan, maka para pedagang kita juga ikut kebagian Om Ed. Pamannya pasar daging, kemudian nan manggaleh ikan, yang manggaleh ayam gitu ya, sayur mayur segala macamnya, itu juga akan kecipratan ketika banyak orang yang menginap di hotel. Jadi artinya apa? Ketika pariwisata kita benahi, pariwisata kita bagus, kemudian orang banyak berkunjung ke Kota Bukit Tinggi, multiplier efeknya itu akan luar biasa. Dampak ekonominya baik itu kepada PAD Kota Bukit Tinggi dari sektor pajak daerah dan distribusi daerah, kemudian baik itu kepada masyarakat yang menjadi pelaku usaha gitu ya, ataupun jasa seperti hotel, restoran, kemudian rumah makan, pusat-pusat oleh-oleh, kuliner dan lain sebagainya, mereka kecipratan, dampak positifnya ke sana gitu. Jadi ekonomi masyarakat akan hidup dan bergerak, akan bertumbuh gitu Om Ed, dengan ketika kita membenahi pariwisata kita. Artinya bahwa dengan pariwisata hidup, berarti ekonomi rakyat hidup ya Pak? Ya, ekonomi masyarakat juga kan. Syaratnya kita harus benahi dulu. Benahi kita.
Bukit Tinggi harus bersih, Bukit Tinggi Penting harus indah, banget. Bukit Tinggi harus nyaman, sehingga mengundang orang untuk datang ke kota Bukit Tinggi. Berarti kita taman yang dibangun itu penting ya Pak? Ya penting, karena kalau seandainya objek wisata kita lusuh, kemudian tidak menarik gitu ya, orang tidak terpancing untuk datang ke sini Om El. Tapi kalau seandainya kita indah, kemudian ada lagi di posting-posting di berbagai macam platform media sosial, itu mungkin akan mengundang orang untuk datang ke Bukit Tinggi. Dan pastinya Om El bahwasanya anggaran untuk publikasi, untuk marketing itu tidak bisa diremehkan. Artinya umpamanya kita Bukit Tinggi, untuk mempromosikan Bukit Tinggi itu seperti apa, bagaimana pariwisata, itu anggaran untuk promosinya juga harus gitu. Termasuk kita menggandeng insan pariwisata dalam hal ini, karena mereka adalah corong kita, mitra kita agar orang ramai datang ke Bukit Tinggi. Ya, yang terpenting adalah keunggulan Bukit Tinggi itu jangan sampai ditinggalkan. Iya, Pak, iya. Potensi kita, ya. Gitu ya, Pak. Karena bagaimanapun Om Ed, cuaca Bukit Tinggi ini gitu ya, bagaimanapun tingginya PAD Kota Padang, tidak bisa mereka membuat cuaca seperti cuaca Bukit Tinggi. Itu given sifatnya gitu. Itu anugerah Allah gitu ya, nggak bisa mereka membuat. Karakteristik sendiri ya, Iya, Pak, iya. Keistimewaan Bukit Iya, Tinggi itu anugerah yang Allah berikan kepada Kota Bukit Tinggi. dari cuacanya, Iya. jalannya ya, Iya, Pak, ya. iya. Walaupun PAD kita tidak Sebesar Kota Padang gitu ya. Berarti dari DPD sendiri mungkin kedepannya lebih meningkatkan fungsi pengawasan juga. Ya benar Om Ed, tentu kita berharap dengan kepada teman-teman semua, karena bagaimanapun Om Ed, kita kan kolektif kolegial gitu ya. Oke, Kita di PRD ini adalah kolektif kolegial. betul. Kalau seandainya kita bersama-sama punya semangat yang sama gitu ya, punya tujuan yang sama bagaimana memajukan Kota Bukit Tinggi, kami rasa dengan semangat kebersamaan itu sangat bisa. Itu sangat bisa dan itu sangat mungkin. Itu Om Ed. Terima kasih banyak sudah saya atas kesempatannya sore ini, dan dengan kesibukan Pak Ustadz bisa menyempatkan diri untuk berbincang di podcast Suara Dewan ini. Ya, Terima kasih banyak Pak Ustadz. sama-sama. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.